Halo random people, balik lagi di Zia Random, dan kali ini saya mau ngebahas 5 mainan jadul yang dulu tuh hype banget tapi sekarang juga nggak tahu ya, ada yang masih ada kabarnya, ada yang enggak. Tapi kita coba lihat 5 mainan ini ya teman-teman. Apakah kalian punya salah satunya? Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada ini teman-teman. Kalian masih inget gak ini apa? Ini saking udah lamanya sampai kotaknya berkarat ya, ini kita buka dulu kali ya. Nah, ini adalah fidget spinner. Kalau kalian inget, ini tuh hype-nya di tahun 2015 mungkin ya, 2015-2016, dan karena peminatnya banyak, harganya sampai mahal banget teman-teman. Dan ini sebenarnya mainan namanya juga fidget spinner. Jadi kalau kalian lagi gabut terus kalian nggak tahu mau ngapain ya, kalian main ini aja nih, si fidget spinner ini. Dan dia tuh ada banyak banget ya macamnya. Cuma yang masih tersisa di saya tuh ini. Ini yang menurut saya paduan warnanya cukup oke ya, si fidget spinner ini. Dan dia pergerakannya tuh halus gitu loh, suaranya juga nggak terlalu kenceng. Dulu tuh ada trik-triknya gitu teman-teman. Dulu saya juga korban dari orang yang belajar triknya. Jadi kalau kita putar secara lambat pakai sentilan jari tuh dia kayak gini ya teman-teman, kayak pentagram gitu ya jadinya, bentuk bintang itu. Nah tapi kalau kenceng banget nih kayak gini nih, kalau di kamera pergerakannya enak banget kelihatannya. Ada yang masih nyimpen nggak si fidget spinner ini? Kalau ada, coba komen di bawah ya. Siapa tahu sama nama saya. Ini saking eksklusifnya sampai ada foamnya gini teman-teman. Karena dia bahannya besi. Tuh keras, lumayan lah ya. Oke, kita next ke barang jadul berikutnya. Yang kedua adalah fingerboard. Ini buat kalian yang takut main skateboard, takut jatuh, takut terkilir, takut apalah. Jadi kalian pakai ini aja. Ini mainnya cuma pakai tangan doang, gini-gini doang. Namanya adalah fingerboard, dan yang saya punya ini mereknya dari Tech Deck. Ini salah satu merek fingerboard yang cukup terkenal dan ada kompetisinya juga sih Tech Deck ini. Nah, kalau kalian lihat yang kanan ini lebih besar daripada yang kiri. Yang kiri ini adalah fingerboard yang paling lama yang saya punya. Jadi ini umurnya sekitar berapa ya? 10 tahun lebih kayaknya. Pas lagi hype-hypenya fingerboard. Di belakangnya agak kurang bagus ya kata-katanya. Begini. Nah ini yang paling lama. Nah ini yang lumayan baru. Ini belinya di Indomaret, ada ini. Indomaret, Alfamart nih ada. Belakangnya oke lah ya nih. Jadi biasanya kalau skateboard atau fingerboard itu kita lihatnya dari gambar belakangnya ya, oke apa enggak. Ini saya juga nggak ngerti kenapa saya beli yang ini gitu loh. Kalau ini masih oke lah ya, gambarnya masih Gen Z. Ini nih mana tulisannya nggak bagus sih gitu teman-teman. Nah jadi kira-kira ada nggak yang masih main fingerboard atau at least nyimpen lah kayak saya gini? Coba komen di bawah ya. Kita lanjut ke mainan berikutnya. Mainan selanjutnya adalah ini teman-teman, yang kemarin kita bahas, Rubik. Nah ini Rubik 3x3 ini yang pertama kali hype ya teman-teman, di tahun 2012 kayaknya, 2011 2012. Saya ingat waktu itu saya masih SD, terus kayak teman-teman pada beli ini. Kayaknya di semua tukang dagang mainan pasti ada ini. Terus dia berevolusi teman-teman, nggak cuma 3x3, muncul yang namanya nih, ini apa ya, Rubik ular. Jadi dia mainnya bener-bener beda sama yang ini. Dia kita bisa bentuk-bentuk gitu kayak gini. Nah terus kita juga bisa bentuk bola, bentuk apapun. Ini yang lebih friendly lah, dan nggak pakai rumus, nggak pakai apa. Kalau ini kan pakai rumus ya, jadi kelihatannya kayak riwah banget. Kalau ini nggak, si Rubik ular ini jadi bentuknya panjang gini, sampai akhirnya berevolusi seperti ini. Terus waktu masih zamannya Rubik juga, saya ngeliat ada yang jual, namanya adalah ini nih, ini Mirror Cube. Jadi dia tuh warnanya sama semua. Ini kebetulan silver yang saya pilih ya. Ini warnanya silver semua, tapi bentuknya tuh beda-beda. Nah, jadi kita harus menyamakan bentuknya. Bentuk dari masing-masing ini saya nyoba buat selesaiin tapi gagal ya. Nanti saya coba buat selesai lagi. Namanya Mirror Cube, dan zaman dulu itu karena lagi hype ya, ini lumayan pricey sih. Kayak sekitar di atas 50, mungkin 60.000 mungkin zaman dulu, tahun 2012 2013 gitu. Tuh, ini juga yang licin kan, hitungannya licin ya. Nah yang licin-licin gini nih mana dapet 10.000, nggak ada. Dulu mungkin 30.000-an lah yang licin gini. Nah 10.000 mah yang abal-abal ya. Dan itu yang saya beli dulu.
Terus ada evolusi juga, ada 2x2 kayak gini. Jadi sekarang tuh Rubik tuh banyak ya. Dan kalau si Rubik ini masih ada kabarnya ya, karena dia masih sering ada kompetisi dan sebagainya. Terus evolusi Rubiknya juga banyak. Jadi yang ini masih berkabar lah daripada yang tadi gitu teman-teman. Kira-kira dari kalian masih ada yang main Rubik atau yang jago Rubik atau yang suka ikut kompetisi Rubik, bisa taruh di kolom komen ya. Kita lanjut ke mainan berikutnya. Mainan keempat adalah ini teman-teman. Iya, ini konten yang kalian sering lihat. Masuk juga ya Uno ke 5 mainan jadul. Iya, ini dulu hype-nya ini tahun 2012 ya kayaknya. Saya baru kenal Uno, baru tahu main Uno tuh kayak gimana, serunya kayak gimana tuh 2012 kalau nggak salah. Dan kayaknya semua orang pada main ini sih. Ini Uno klasik, dan kalau Uno ya kalian tahu lah sampai sekarang mereka masih suka bikin sesuatu yang baru. Kemarin kan saya juga habis nge-review Flip ya, Flip yang Express. Jadi kalau Uno itu sampai sekarang masih ada kabarnya lah ya, kayak gitu. Dan ini tuh hype-nya kalau di saya ya itu tahun 2012. Entah di kalian sama apa enggak hype-nya di 2013 2013 lah si Uno ini gitu teman-teman. Saya yakin kalian yang nonton pasti punya Uno lah ya, atau masih main Uno gitu, karena ini masih seru buat dimainin sekarang. Oke, kita lanjut ke mainan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah ini teman-teman, PSP. Anjay. Jadi ini dulu tuh hype banget ya. Tahun berapa ya? Pokoknya kalau main PSP tuh keren gitu. Ya sampai sekarang sih ya, main PS5 juga keren gitu ya. Pokoknya PS-PSan ini cukup oke lah ya. Ya cuma agak pricey aja. Mungkin bukan agak, emang pricey sih. Saya juga punya PSP ini nggak pas yang waktu launching terus beli, enggak. Tapi udah lama, kayaknya udah hype-nya hilang, baru kan turun tuh harganya, baru tuh udah bisa belilah. Terus ini belakangnya si PSP kayak gini ya. Dan by the way, ini yang saya suka dari produknya Sony PlayStation, karena saya ada PSP, PS Vita sama PS4. Tiga-tiganya itu masih bisa semua guys. Ini PSP walaupun udah lama, ini kalau dicas dia tetap bisa dinyalain. Cuma ini baterainya lagi habis ya. Ini tetap bisa nyalain, dan ya artinya barangnya bagus, barangnya kuat gitu. Jadi ya salah satu hal yang saya suka dari Sony adalah sangat awet. Saya pernah punya Nintendo dan itu udah rusak, udah sama sekali nggak bisa dimainin. Jadi kayaknya untuk urusan kekuatan, based on my experience, Sony lebih unggul daripada Nintendo gitu. Nggak menyesal sih kalau punya Sony PSP, karena sampai sekarang masih bisa dipakai, masih bisa dimainin. Kalau kalian bawa-bawa juga masih oke juga, masih keren lah ya. Terus game-gamenya juga nggak jadul-jadul amat, cakep lah ya. Jadi ini barang jadul atau mainan jadul terakhir ya, ini yang kelima. Jadi itu dia teman-teman, mainan jadul yang dulu sempat hype banget di zamannya, tapi sekarang juga ada yang masih ada kabarnya, ada yang udah nggak ada kabarnya. Tapi saya mau dengar nih, dari menurut kalian mana sih mainan jadul yang kalian tuh sampai sekarang masih simpen terus masih mainin gitu, dan kalian masih suka, masih membekas juga mungkin di childhood kalian. Itu tolong kasih tahu di kolom komentar ya guys. Dan mainan jadul apa yang ini kok nggak masuk gitu, kok ketinggalan, tuh kalian juga boleh komen di kolom komentar. Mungkin kita nanti di next video bisa bahas mainan itu ya teman-teman. So terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.